Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, gayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami, penciar Baitullah, harilah tekad perdana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Berjumpa saya Ringga dari kota 1000 miliarder Yogyakarta. Hari ini dalam rangka seminar online The Miracle of Rezeki 1 tahun jadi miliarder. Dan teman-teman, hari ini yang luar biasa para sahabat miliarder, kita akan menghadirkan orang yang luar biasa yang bicara tentang bagaimana mengoptimalisasi media sosial agar para sahabat miliarder bisa menjadi miliarder dalam waktu 1 tahun, kalau bisa lebih cepat. Oke. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita hari ini tentunya juga sangat berbahagia sekali karena saya tidak hanya sendiri, saya ditemani oleh seorang luar biasa. Sehari-harinya beliau juga adalah seorang praktisi di dunia networking, ya, di dunia digital marketing, biasa untuk mengoptimalisasi bisnisnya menggunakan media sosial, dan luar biasa hasilnya menjadikan beliau adalah salah satu peraih reward terbesar nomor 2 dari Armina Deli. Siapakah beliau? Langsung saja saya panggilkan Ibu Haja Fathia Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Siap Berani. Sehat Berani? Alhamdulillah, berkah berlimpah. Berkah berlimpah. Wah, kalau udah ngeliat Burani itu biasanya senyumnya udah enak, tampilannya udah oke ya, karena biasa bermain di media sosial, jadi jaga penampilan ya, Bu. Iya dong, media sosial itu udah sekarang menjadi pendukung banget untuk kita nge-brand diri kita sendiri, juga nge-branding apa yang sedang kita lakukan gitu loh. Jadi kalau sampai Bapak Ibu yang hari ini dihadirkan tidak memaksimalkan media sosial, itu sayang banget, rugi banget gitu Pak Ringga. Hari ini benar. Dan pasti yang hadir udah banyak Pak Ringga. Kayaknya di live komennya Facebook kita udah banyak banget nih. Dan kita doakan ya orang-orang yang hadir hari ini pun menjadi bagian 1000 miliarder yang bisa mendapatkan ilmunya optimasi dari media sosial. Sip. Iya.
Boleh Bu Rani, saya absen dulu nih teman-teman yang sudah hadir dari tadi ya Bu Rani. Ada Bu Elni Trisakti, Yati Arminareka, Bu Nur Khalifah, Eni Kustiati dari Kendal, Tata Markota, Tata Markota, Dian Riza dari Kota Malang, wah, Pak Muhammad Soleh. Dan pastinya juga hadir Bu Rani di tengah-tengah kita para leader besar seperti Bu Hajar Retno Suci Lestari, Pak Harun Arosid dari Kota Madiun, Bu Ana, Bu Mariana dari Kota Madiun, kemudian ada Pak Eko Purnomo, Bu Mahmuda, ada Bu Andi dari Pekanbaru, Miss Dew dari Kendal. Wah, luar biasa nih. Pastinya juga hadir Bu Cici, Keren. Bu Cici dari Jakarta, Bu Hoiria dari Tangerang. Pokoknya banyak deh para leader besar karena mereka itu sudah memanfaatkan media sosial. Bu Rani, Iya dong, betul Pak. pengalaman Bu Rani seperti apa sih media sosial itu bisa meningkatkan apa bisnis yang Bu Rani jalankan ini? Iya, media sosial itu sebenarnya kan sudah kita kenal dari sejak beberapa tahun yang lalu ya. Kita kenal Facebook tuh, Facebook yang paling familiar ya buat yang angkatan seperti kita nih, yang lahir-lahirnya udah menjelang-menjelang gitu kan ya, 40 tahun ke atas, itu biasanya familiarnya di Facebook. Saya kenal Facebook itu dari tahun 2008 lah, 2008, 2007 gitu. Tapi belum benar-benar dipakai untuk mengoptimalisasi dari segi bisnis. Paling cuman buat curhat-curhat gitu kan, bikin update status yang ibaratnya yang apa ya, nggak terlalu ini banget gitu, nggak manfaat banget, nggak manfaat banget. Tapi sejak tahu bagaimana media sosial ternyata sekarang pengaruhnya luar biasa karena ketika kita mulai menjalankan sebuah bisnis, menjalankan silaturahim, itu bisa menembus batas kan paling nggak ya. Ya, Bahkan nggak cuma di Indonesia, tapi bahkan bisa sampai ke luar negeri, ke pelosok dunia gitu. Dan luar biasanya tuh pemakai dunia online di sekarang khususnya di Indonesia itu meningkat drastis, bahkan yang menjadi yang salah satu terbesar di dunia gitu. Dan Facebook menjadi salah satu wadah yang bisa kita manfaatkan untuk bisa membesarkan branding tadi, membesarkan branding kita sendiri, personalize kita gitu kan. Dan apalagi sekarang kita sedang menjalankan sebuah bisnis networking yang memerlukan silaturahim gitu Pak Ringga. ya. Itu tadi tuh ada slide yang ditampilkan oleh kita Bu Rani ya dari Yes. penduduk Indonesia yang 277 juta, 272 itu ini data bulan Januari 2020 Bu Rani. Jadi total penduduk Indonesia itu ada 272 juta ya. 72 juta. Tetapi yang luar biasa, pengguna internet, mobile mobile itu pengguna mobile connection-nya itu ada 338. Jadi rata-rata orang punya satu atau dua sarana mobile Nah, untuk itu luar biasa ya. bener. Jadi Saya aja pakai 2 handphone, belum laptopnya. jadi wajar. Awalnya saya bilang ini data salah kali ya. Masa sih penduduknya 272 tapi data penggunanya luar biasa, 124% Bu Rani. Jadi rata-rata punya dua. Dan pengguna Iya, bener. internet Bu Rani di Indonesia itu luar biasa. Sudah mencapai 64% dari total populasi. Wow. Wah, dan ini nih Bu Rani, kenapa kita bicara malam ini? Kita bicara malam ini tuh karena ternyata pengguna media sosial saja itu ada 160 juta. Luar biasa nih. Itu kalau jadi mitra semua Pak Ringga. Itu saya bilang Bu Rani ya, luar biasa ya. Dan ternyata Yes. luar biasa gini Bu Rani, kita kan mengadakan acara nih, acara dari mulai sejak Mei kita melakukan hampir 1 bulan di Yes, bulan Ramadan bahkan betul. full, dan sekarang ini itu tadi saya sempat lihat Bu Rani. Rata-rata sekarang penonton acara kita, penonton live itu sudah 44.000. Masya Dan Allah. interaksinya hanya di bulan, saya lihat dulu bulan, dari bulan Juni tanggal 30 sampai dengan 27 Juli, ada interaksi sebanyak 207,4 ribu. Wah, orang penonton, Dahsyat Pak. banget. Ini kalau teman-teman nggak memanfaatkan, rasanya sayang banget ya, Bu Rani. Benar, benar banget. Makanya malam ini Pak Ringga kita akan mengulik salah satu leader besar yang ternyata beliau sendiri benar-benar tak paham banget dan tahu banget manfaat dari media sosial itu sendiri. Karena apa? Saya perhatikan Pak Ringga, saya perhatikan dari perkembangan mitra-mitra barunya, perkembangan jumlah omset grupnya, itu 80% dari media sosial. Dan lihat dari jumlah omset perkembangannya itu dalam 1 bulan kemarin itu 1 miliar lebih per bulannya dari omset grupnya gitu. Dan artinya ini bisa menjadi bahan pelajaran buat kita ya.
Jangan lagi meremehkan media sosial atau kenal sih media sosial, tapi nggak tahu cara-cara bagaimana kita nanti follow up-nya, kita closing-nya, itu kan sayang banget. Kalau cuma sekedar menghadirkan datang ke seminar, menghadirkan datang ke TOR, cuman sharing-sharing gitu aja, artinya sama aja kayak kita membuat sebuah kolam ikan gitu kan ya. Terus setelah ikannya masuk, kita bingung mau diapain gitu. Iya, Nggak iya, dikasih betul, betul. makan, nggak dikasih Iya, air gitu kan. Lama-lama kan akhirnya betul. jadi mubazir. Nah, malam ini kita mau Benar-benar. belajar itu semua dari seorang ahli yang memang sudah melakukan hal yang dia jalankan sehari-hari bersama timnya, itu benar-benar memanfaatkan yang namanya media sosial. Kita panggilin langsung deh, Pak Betul. Ringga. Iya, saya akan Kita panggilkan langsung hadirkan. nih. Karena beliau juga adalah salah satu penulis buku cara Yes. cepat membangun MLM di era digital. Jadi kayaknya udah pas banget nih kalau beliau bicara bagaimana mengoptimalisasi medsos. Karena beliau sudah menulis bukunya dan biasanya seorang penulis itu mempraktekannya dan luar biasa dia sudah Pak Ringga sinyalnya ini. kita langsung hadirkan. Yes. Gimana, Bu? Oke. Kita langsung aja Yes. hadirkan penulis buku cara super cepat membangun MLM di era digital, Ibu Nopi Maria Ulfa. Masya Amin, Allah. Sudah dipanggil Haja, berarti tahun depan berangkat haji, Bu Novi. Iya, amin, amin, amin. Amin, ya Allah. Aduh, Bu Nopi dari Ya, mana itu di belakangnya kayaknya Gunung Fuji ya, Jepang ya? Iya dong. Iya, Pak Ringga. Kemarin kita ke sana ya, Pak Ringga, sama Pak Ringga. Iya, saya di Universal Studio. Kalau Bu Nopi kan jalan-jalan ke gunung. Saya udah tinggalnya di gunung, Bu Nopi. Jadi pengennya gitu. Bu Nopi ini Bu Novi. Amin, bareng-bareng kita. Bu Rani, kita kan tadi sudah bicara tentang data nih, Bu Novi. Data yang luar biasa ya. Ada 160 juta pengguna media sosial di Indonesia dan luar biasanya hampir 207 itu sudah berinteraksi dengan kita gitu. Jadi potensinya besar banget. Dan Bu Novi, menurut Bu Novi apa sih yang menariknya kita berbisnis dengan menggunakan media sosial dibanding menggunakan media konvensional yang seperti biasa offline gitu, Bu Novi? Ya, yang saya lakukan sebenarnya ini dari sharing saja ya Pak Ringga, sama-sama belajar. Jadi saya sharing apa yang saya lakukan, yang kami lakukan gitu ya. Sebenarnya waktu itu saya melihatnya bisnis networking ini kan bisnis yang luar biasa ya, yang potensinya sangat besar. Nah, ketika tahun 90-an mungkin atau yang ketika belum ada online gitu ya, belum ada era online, itu kalau kita misalnya mau mengadakan acara atau kalau kita mau silaturahim itu harus satu-satu datangi gitu ya. Terus juga kalau kita bina mitra di luar pulau gitu, itu kita terbatas sekali gitu. Nah, itu yang membuat saya kayaknya di era digital ini lebih mudah gitu. Apalagi dari data tadi, pengguna internet di Indonesia sama yang tidak menggunakan internet itu justru lebih banyak yang menggunakan internet. Jadi menurut saya ini peluang yang sangat besar yang bisa diambil, digabungkan antara internet marketing dengan network marketing, itu hasilnya percepatannya akan jauh lebih dahsyat gitu. Dan alhamdulillah ketika belajar lagi, dikombinasi lagi, karena nggak semudah misalnya kita belajar internet marketing dari orang yang tidak belajar network marketing, akan berbeda karena di network marketing ini kan unik, duplikasi. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan ke mitra yang cepat, yang mudah gitu, sehingga mitra ini bisa lebih mudah percepatannya gitu. Nah, inilah yang membuat saya berpikir ini kalau dilakukan ini potensinya akan jauh lebih besar gitu Pak Ringga. Wah, luar biasa ya. Jadi potensinya dua besar banget. Tadi itu Berani sempat bilang, kalau 160 juta ya nggak usah banyak-banyak. 160 juta itu kan nolnya banyak banget ya. Mungkin 10% jadi mitra kita aja udah luar biasa ya Berani. Aduh, mantep banget itu Pak Ringga. Bu Novi, saya mau tanya dong. Boleh ya malam ini ya. Jadi gini. Ada minum nanti. Ada yang
Bu Novi, kalau berkaitan dengan apa yang sedang kita lakukan selama beberapa bulan terakhir ini kan mentor miliarder kita membuat sebuah kurikulum yang memang dilakukan setiap malam, setiap pagi, dan hari ini tuh udah menjadi episode ke-62 gitu. Artinya semua mitra yang sedang menjalankan bisnis networking di Armina Daily itu benar-benar secara tidak langsung gitu ya, digiring gitu ya, dipaksa untuk bisa mengenal yang namanya media sosial oleh mentor miliarder kita. Nah, gimana caranya Bu Novi dan tim ya khususnya untuk menyikapi atau bisa untuk memanfaatkan dari seminar-seminar yang diadakan mentor miliarder kita itu untuk mencapai yang namanya perkembangan mitra baru dan menambah omset kita. Seperti apa Bu Novi? Iya Bunda, sebelumnya saya menganggap ini sebuah musibah tapi menjadi berkah ya ketika terjadi masa-masa pandemi COVID seperti sekarang gitu ya. Dan alhamdulillah luar biasanya kita mempunyai mentor miliarder yang peka gitu terhadap situasi seperti ini. Beliau langsung aktif, gencar melakukan syiar bisnis syariah ini di media sosial. Dan ini sangat-sangat membantu gitu buat kita semua, buat mitra, buat leader, bagaimana mengembangkan bisnis kita bisa lebih luas lagi gitu. Nah, yang saya lihat gitu ya dari tayangannya hampir setiap hari ada TV Sakti gitu ya. Yang kedua ada TV 13 yang setiap 2 hari sekali. Nah, itu adalah mesin produksi kalau di usaha bisnis networking ya, ini adalah usaha mesin produksinya. Akan tetapi gitu ya, kalau sudah disiapin tuh mesin produksinya ibaratnya pabrik, mesinnya udah bagus gitu ya, udah bergerak setiap hari. Kalau bahan bakunya Bunda Rani, bahan baku untuk membuat produknya jadi gitu ya, nggak ada, ya gimana akan menghasilkan sesuatu gitu. Nah, saya melihat gitu, sistemnya sudah bagus, mesinnya sudah bagus, database-nya atau kalau orang akan menyebutnya daftar nama kita semua ini itu kurang, sehingga ketika ada live yang hadir cuma diri kita tidak menghadirkan gitu. Terus kemudian akhirnya kita lama-lama kok saya sudah hadir tapi kok nggak ini ya gitu ya, kok nggak hasil yang maksimal, atau sudah hadir menghadirkan tapi caranya nggak efektif gitu karena database-nya yang kurang maksimal. Nah, itu kenapa perlu sekali sebuah database sebagai bahan dasar produksi kita supaya jalan semua, mesinnya udah bagus, bahan bakunya bagus, banyak, jadi lebih dahsyat lagi hasilnya gitu Bunda. Bu Novi, ini kan kalau kita bicara sebuah proses ya, buat proses itu kan biasanya kita tadi Bu Novi bilang database-nya yang nggak jalan gitu ya, database-nya yang mesin produksinya hasilnya pengen besar tapi ternyata mesin produksinya bagus, sudah kelasnya adalah kelas mewah, kelas BMW, kelas tercepat dan terbaik, ternyata bahan bakunya nggak jalan. Nah, bahan bakunya itu sendiri dari mana sih Bu Novi kalau dari media sosial sebenarnya? Iya, kalau bahan baku atau database ini, kalau media sosial itu kan banyak ya, paling nggak ada Facebook tadi yang disampaikan. Terus ada yang guru saya ini Bunda Rani jagonya YouTube. Nah, itu juga gitu ya. Terus paling nggak ini jagonya Instagram gitu. Terus ada lagi website gitu ya, blog. Itu adalah bagian dari kita memperbanyak database kita gitu, memperbanyak daftar nama kita. Kalau kita dengan cara offline itu kalau sebelum COVID ya, misalnya nyebar brosur gitu. Saya ingat sekali mentor miliarder kita ketika kita syiar Baitullah dulu selalu menyebutkan sehari silaturahim bertemu 5 orang baru. Nah, itu adalah bentuk cara offline. Nah, cara online-nya yaitu tadi kita harus optimalkan gitu bagaimana media sosial kita yaitu Facebook, Instagram, YouTube, web atau blog yang nantinya menujunya ke WA. Kenapa ke WA? Karena daripada telepon atau kontak nomor telepon, WA itu juga powerful untuk membuat closing gitu. Itu paling nggak. Jadi semuanya bermuaranya itu sebagai database itu dikumpulkan dalam sebuah WA gitu. Jadi setelah nanti calon-calon mitra kita gitu ya,
calon-calon buyer atau pembeli kita juga sudah masuk ke dalam komentar-komentar Facebook, komentar di YouTube, Instagram, itu kita alihkan semuanya gimana caranya mereka kita masukkan ke dalam grup WA atau WA personal gitu ya, baru kita follow up gitu ya Bu Novi ya. Karena memang WA itu sebenarnya memang jadi media yang buat kita mentindaklanjuti apa yang menjadi kebutuhan dari calon-calon mitra kita, gitu kan ya? Marketing itu bagian dari online juga yang memang terbukti gitu. Beberapa yang sepuh yang beliau misalnya tidak bisa Facebook, tidak bisa YouTube, tapi beliau punya WA minimal. Nah itu dengan kita ajarkan misalnya membuat status WA saja atau Kopas saja, itu aja udah menghasilkan closing gitu. Jadi sebenarnya muaranya itu di kontak WA itu sebagai database-nya Bunda gitu. Menggali yang bagian dan enaknya tadi di Armina Deli yang saya tahu gitu ya, Pak Ringga kemarin sudah memproduksi kayak flyer-flyer, gambar-gambar yang menarik gitu kan tentang produk-produk kita, tentang bagaimana menjadi mitra, itu dikumpulin semua ke dalam ini ya Pak Ringga ya, ke dalam Telegram ya. Ya, yang Telegram tadi bisa diakses semua mitra-mitra yang sudah daftar ataupun yang baru calon mitra, mereka bisa lebih mengetahui. Enak ya, jalan konsepnya begini. ya. Konsepnya gini Bu Rani, kita kan pengen memudahkan ya. Jadi kata Bu Novi tadi ini bisnisnya bisnis duplikasi, bisnis networking. Dan bisnis juga harus bisa dibuat sederhana, dibuat mudah. Jadi siapapun mudah. Makanya ketika ada saya mungkin beberapa leader besar bisa memproduksi bahan-bahan yang bisa mempermudah, kenapa enggak? Jadi saya memproduksilah bahan-bahan konten-konten yang ingin bisa dibagi sama teman-teman, ya saya taruh di Telegram. Jadi mereka tinggal ambil aja. Nah ini sebetulnya adalah memproduksi aja sih Bu Rani. Nah kalau menurut Bu Novi, paling enggak saya satu nih pertanyaan nih. Ini kan sering terjadi juga karena saya memang sebenarnya di Facebook saya tuh yang komentar kebanyakan mitra-mitra juga gitu kan. Kalau saya sih ya udah enggak inilah, calon-calon mitra baru itu jarang gitu ya, melalui langsung, referensi langsung. Tapi yang kita lihat Bu Novi, kira-kira menurut Bu Novi nih, ketika seorang leader besar misalnya ya, bikin status gitu kan, statusnya ini menarik nih, kan memang ada konsep duplikasi. Kalau menurut Bu Novi, supaya si leader-leader yang akhirnya mengikuti arahan kita untuk dia memposting status, entah itu gambar, entah itu copywriting berupa kata-kata, kalau Bu Novi bilang harus totally duplicate atau duplikasi benar-benar mulai dari A sampai Z, atau si leadernya bisa menyesuaikan dengan dirinya masing-masing ketika dia bikin status di timeline-nya dia. Menurut Bu Novi enaknya gimana atau lebih efektifnya seperti apa? Oke, Bunda. Kalau boleh saya rinci dulu, tadi Bunda, kalau teman saya semuanya Armina Deli gitu ya, teman Facebook kita Armina Deli. Nah itu gimana gitu ya? Itu dulu. Nah, memang penting sekali teman-teman ketika sahabat miliarder semua sudah punya kontak, sudah punya data, sudah tahu database tadi kan, misalnya berupa Facebook. Oke, saya bahas Facebook dulu. Kita cek dulu untuk di Facebook adalah berapa teman kita yang tertarget. Artinya yang tertarget itu yang memang benar-benar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misal kita ingin calon mitra yang golongan menengah ke atas atau golongan grassroots. Grassroots itu misalnya menengah ke bawah gitu ya. Jadi itu kita harus tahu target marketnya. Terus mitra kita itu usia berapa calon mitra kita, dengan pendapatan berapa. Ya, kemudian tingkat pendapatan, terus tingkat pekerjaannya sekarang apa, gaya hidupnya seperti apa. Nah itu kita harus tentukan dulu. Ibarat orang perang, kalau nggak punya senjatanya, targetnya nggak jelas kan nggak bisa. Jadi menentukan target market itu penting gitu. Karena beberapa persis seperti Bulan sampaikan, saya sudah sudah promosi bagus, tapi teman saya semuanya Armina Deli gitu, ya nggak akan bisa closing kan gitu, karena semuanya sudah daftar gitu. Jadi yang pertama yang perlu dilakukan oleh
oleh sahabat miliarder supaya lebih efektif, yaitu tentukan target marketnya. Apalagi algoritma Facebook saat ini, postingan kita hanya bisa dilihat 5% teman kita yang berinteraksi. Jadi kalau misalnya ada beberapa sahabat miliarder yang bilang, Mbak Novi, saya sudah posting bagus gitu, saya sudah kopas, bahkan saya belajar copywriting, kan, menulis yang bagus, tapi kok nggak terjadi closing gitu. Yang nobar kok cuma dikit. Ternyata saya cek tuh temennya cuma 200. Dan 200 itu yang sering komen, yang sering like, itu leadernya. Leadernya ada 10, yang komen 10. Kalau berarti 200, 5%-nya dari 200 berarti cuma berapa? Ya, dan itu semua orang-orang Armina Daily, coba. Nah, ya, bagaimana bisa closing, benar nggak? Jadi harus ditingkatkan. Teman kita harus 5.000 paling nggak. Maksimalin harus 5.000, tapi jangan asal teman yang tertarget tadi. Sehingga hasilnya ketika yang kedua, Bu Rani tadi, postingnya diperbagus, insya Allah hasilnya juga akan bagus. Jadi ada yang pertama, tentukan target marketnya. Yang kedua, sering-sering kayak orang pacaran, Pak Ringga. Orang pacaran atau orang mau ngajak nikah, nggak mungkin kan? Baru kenal, PDKT dulu ya. Nggak kan, didekati, betul Bunda. Jadi silaturahim dulu. Jadi ketika kenalan itu ada strateginya. Misalnya nambah teman gitu ya. Habis itu langsung di inbox. Tapi di inboxnya nggak boleh promosi. Kita tulus saja ingin mereka menjadi sahabat kita. Ingin kita berbagi solusi kepada mereka. Tapi kita nggak promosi. Jadi di inbox itu tujuannya supaya ketika kita posting, otomatis akan terlihat lebih cepat oleh teman-teman baru kita. Jadi setelah di inbox, ya Assalamualaikum, perkenalkan nama saya ini, saya sudah add loh gitu. Semoga pertemanan ini menjadi manfaat dan barokah ya buat kita. Jadi nggak ada promosi, nggak ada jualan. Setelah itu yang kita lakukan, nah mulai kayak kita mau ngajak nikah nih, cari perhatian. Cari perhatian dengan cara apa? Posting tadi sudah disiapkan oleh Pak Ringga di channel Telegram yang bagus. Kita tinggal kopas. Belum lagi minta ke leadernya gitu. Leadernya kayak berani postingnya keren-keren. Tinggal kopas. Ada Miss Jem gitu, ada Bu Andi, tinggal kopas saja. Nah, itu namanya cari perhatian. Supaya postingannya bagus. Profilnya yang alay-alay, ya itu diganti profil yang bagus. Kemudian apa? Beri perhatian. Nah, ini yang lupa. Beri perhatian itu yang diajarkan ya oleh Pak Ringga, itu like, comment, share, itu bagian dari memberi perhatian. Teman baru kita yang sudah tertarget tadi, yang baru kenalan tadi, itu di like. Ketika dia posting, di like. Ketika dia posting yang bagus, dikomentari. Alhamdulillah, luar biasa, Masya Allah, cantiknya, gitu. Masya Allah, pokoknya jangan berlebihan ya. Yang penting kita memuji dengan tulus. Insya Allah ketulusan itu akan dilihat oleh mereka. Dan yang terpenting ketika kita silaturahim dengan memberi perhatian ke mereka, maka postingan kita yang sudah bagus tadi akan dilihat oleh teman baru kita. Begitu Bu Rani dan Ini Bu Rani saya mau komentar tadi itu ya, Bu Novi bilang benar ya, teman-teman memang kadang-kadang gini, saya sudah seringkali mengajarkan teman-teman nih, ceritanya tentang profil gitu ya. Kadang-kadang di profilnya aja nggak menampilkan branding yang bagus, saking sukanya sama, mohon maaf ya, gambar kucing, ditaruh gambar kucing di profilnya. Jadi gimana? Bu jelas Bu Rani gitu ya. Kemudian seringkalinya juga kalau saya komentar itu, kalau saya like-nya bisa banyak, bisa 300, 400 kali komentar. Komentar juga banyak. Tapi benar kata Bu Novi, teman saya tuh 5.000, 3.000-nya mungkin itu semuanya adalah teman-teman yang berbisnis sama dengan saya. Berarti ya kurang engagement sama pertemanan yang memang sebelum-sebelumnya tuh nggak ada, artinya bukan non mitra atau bukan orang Armina Daily, itu yang mesti diperhatikan banget gitu ya, supaya ketika kita melike seseorang yang bukan Armina atau bukan mitra kita, itu menjadi sebuah, ada hubungan, mulai terjadi namanya hubungan silaturahim, buat supaya mereka akhirnya tertarik dengan bisnis kita, tertarik dengan apa yang kita sajikan di status-status timeline kita gitu kan ya. Dan ini penting banget, itu jadi branding
kayak kita nih, kan kita sekarang sedang melakukan yang namanya networking syariah ya Bu Novi ya. Artinya setiap kita posting sesuatu itu harus menyesuaikan dengan apa yang sedang kita lakukan gitu ya. Ya tadi jangan yang alay-alay, jangan fotonya yang aneh-aneh gitu kan. Itu tuh mempengaruhi banget karena pasti ketika ada calon mitra yang masuk ke dalam Facebook kita, kemudian melihat status kita yang aneh-aneh, kadang-kadang yang nggak masuk akal gitu, akhirnya mereka jadi kayak nggak percaya kan dengan kita. Bu Rani, juga boleh bisa, tanya nggak nih? ini Pak Ringga, maaf ada nambahi gitu ya. Kemarin juga ada yang konsul gini Pak Ringga, saya itu sudah bagikan di Facebook saya setiap acara live dan tor gitu ya. Setiap hari saya bagikan. Oh iya gitu ya. Kemudian boleh saya cek Facebooknya gitu. Ketika dicek ya, isinya setiap hari benar bagus. Pagi TV 13, malam live TV, pagi besoknya TV 13 lagi. Besoknya gitu. Kan gini, kita itu kan kayak promosi, bayangin promosi, kita punya toko gitu ya, terus isinya hanya itu aja kan membosankan gitu. Jadi kalau bisa kan ada waktu banyak, jadi dibagi. Jadi ada waktunya misalnya pagi motivasi, terus setelah itu diajak promosi. Promosinya itu dengan kata-kata yang membuat penasaran. Ingat marketing itu apa ya? Pemasaran itu adalah membuat penasaran. Jadi kadang kita ngirim flyernya. Nah kadang dengan kata-kata aja sudah, misalnya mau tahu bagaimana mantan manajer perusahaan dengan gaji 40 juta resign dan memilih bisnis syariah Armina Daily. Ikuti yuk nanti jam 9. Nah itu kan orang, wih apa ini ya gitu. Kalau flyer gitu kan kurang membuat penasaran. Nah gitu, kemudian nanti jam 9-nya tor, jam 12-nya bisa kesibukan kita sehari-hari, misal kita lagi nyuapin anak, itu membentuk branding bahwa oh orang ini ibu rumah tangga gitu ya, oh orang ini punya keluarga, jadi mengenal kita. Habis itu sorenya bisa kegiatan misalnya membina tim atau lagi belajar dengan leader dan sebagainya. Malam, nah mulai lagi membuat penasaran lagi supaya ikut tor live TV Sakti, baru disetel di share TV Sakti. Nah kehidupan yang dinamis seperti itu, maka orang melihatnya lebih enjoy, lebih nikmat gitu, jadi lebih seneng. Akhirnya kita apa sih yang dijalankan orang ini, kan jadi penasaran. Nah ingat, pemasaran adalah penasaran. Akhirnya inbox ke kita, setelah inbox ke kita arahkan ke WA, dapat kontak WA-nya. Begitu Bunda Rani, Pak Ringga. Oh, ini luar biasa ya. Saya pengen nanya sama Bu Rani, kalau nggak salah Bu Rani ini penasaran. Ya. Ya, jadi saya penasaran soalnya Bu Rani. Jadi penasaran. Pemasaran. Bu Rani kan seringnya nanya ke saya gini, Bu Novi, Pak Ringga ini di-share di YouTube atau enggak? Kalau saya kan bermainnya di Instagram, di kelas-kelas yang teman-teman juga ada beberapa yang. Nah, Bu Rani ini fokusnya di YouTube nih. Bu Rani bisa nggak berbagi sama kita? Kenapa Bu Rani lebih berpikir YouTube dan dibandingkan mungkin Facebook atau Instagram gitu kira-kira biar? Iya, jadi saya ditanya juga nih Pak Ringga. Iya dong, biar kebagian pengalaman. Iya memang kalau saya tipenya memang suka seperti ini, langsung bertatap muka, langsung ketemu, langsung ada physically gitu ya. Dan memang salah satu yang kayak di Facebook nih, Facebook itu saya kan suka live gitu kan, walaupun kayak tadi misalnya lagi di perjalanan, sambil nunggu macet, sambil live, tapi juga sambil ada sedikit banyak membranding apa yang sedang kita lakukan, membranding diri kita sendiri, itu jadi sebuah kayak kita nih, kayak saya nih langsung kayak silaturahimnya langsung bertatap muka dengan para yang membuat penonton live tadi. Nah, salah satu yang saya memang tahu bahwa YouTube itu termasuk salah satu yang menjadi search engine atau mesin pencari yang paling diminati sama pengguna internet gitu ya. Selain kayak Google Business, YouTube itu menjadi salah satu alat yang untuk memvalidasi apa yang mereka butuhkan gitu loh. Kayak misalnya kayak saya nih kemarin nih lagi begini kan kita perlu webcam yang bagus gitu ya.
nggak selalu kita kan carinya ke marketplace gitu. Kalau nggak ke marketplace, setelah kita lihat tahu tipenya apa atau harganya berapa, itu belum tentu langsung kita closing langsung beli. Biasanya saya sendiri langsung cari ke YouTube gitu loh. Cari ke YouTube, oh ini tipe merek tertentu, tipenya ini, unboxingnya gimana sih bagi orang-orang yang ahli yang memang pernah pakai alat ini, bagus nggak sih, seperti itu. Jadi banyak pengguna internet itu larinya lagi dia pengen yang lebih live, yang lebih real gitu ketika apa yang mereka butuhkan atau sekedar hanya informasi atau mau cari produk, mau cari barang yang mereka butuhkan, itu mereka juga larinya ke YouTube. Makanya YouTube itu kata yang saya kan pernah ikut bisnis apa namanya, bukan bisnis, sekolah ya, sekolah marketing digital. Ternyata YouTube itu adalah salah satu digital asset gitu loh. Makanya di situ disuruh, dia bilang salah satu ini saya bilang yang melatih saya bilang minimal kamu sehari bikin 1000 video katanya gitu kan. Satu hari tuh bikin 10 video gitu tuh. Kenapa? Video-video tadi gitu kan akan dicari sama orang-orang ketika kapanpun. Entah itu sekarang, minggu depan, bulan depan, tahun depan. Dan yang terjadi adalah ketika saya membuat video Red Coffee gitu kan, itu kan dibuat beberapa bulan setelah Red Coffee diluncurkan 2018. Tapi ternyata boomingnya itu di 2019 akhir gitu ya, 2019 akhir. Sekarang luar biasa dari YouTube itu, dari Facebook itu sekarang jumlah subscribernya sudah hampir 5.000 subscriber, nggak tahu dari mana, karena view-nya. YouTube itu akan mengoptimize, akan membantu apa ya, mengangkat video kita ketika orang cari. Pak Ringga suka perhatiin nggak? Perhatiin gini, ketika kita cari produk, itu kalau kita scroll ke bawah, itu akan ada lagi video-video yang nyambung sama apa yang mereka cari. Nah, bisa jadi sebenarnya mereka bukan cari, contoh video Red Coffee saya gitu. Mungkin dia carinya apa gitu kan. Tiba-tiba ketika dia sambil ngedengerin video yang dia lagi putar, dia iseng nih jarinya ke bawah, itu adalah kena Red Coffee gitu kan. Nah, kemudian dia pencet, informasinya dia dapat, ya udah langsung closing. Makanya saya seneng banget kalau YouTube itu, dan alhamdulillah dari YouTube saya minimal per bulan itu 50 box penjualannya. Wow, dahsyat. Kalau lagi rame bahkan bisa sampai 100 box. Ini dan tadi itu sebenarnya bukan penjualan loh Pak Ringga, karena kan kita nggak setiap hari bikin status tentang YouTube kita. Mereka cari di situ gitu loh. Kayak kita misalnya lagi perlu apa, kita cari ke YouTube. Nggak sengaja, kayak saya misalnya punya video YouTube itu, nggak setiap hari kita bikin status saya, coba ya ini status YouTube saya, Red Coffee-nya begini-begini, kan enggak. Mereka cari sendiri. Nah itu dia, makanya dibilang YouTube itu menjadi salah satu mesin pencari yang paling diminati oleh pengguna internet gitu. Jadi kita pun yang sedang mempromosikan Armina Daily atau mempromosikan produk-produk di Armina Daily itu enak banget pakai YouTube. Gitu. Ini harus makin pinter nih ya kalau udah berbisnis di Armina Daily ya. Jadi kayak Bu Rani udah kasih tipsnya ya, sedikit buat teman-teman tadi tertarik di Bu Novi. Kalau saya seringnya mengamati teman-teman di Instagram gitu. Nah Instagram ini juga nggak kalah dengan teman-teman ini, tapi rata-rata. Nah saya pengen nampilin dulu nih salah satu data, ada satu slide yang luar biasa. Ada 2 slide. Pertama ada slide tentang Facebook dan 1 slide tentang dunia Instagram, biar teman-teman nih paham sebenarnya bagus nggak sih bisnis ini dijalankan di ini. Nah ini Facebook nih, di Facebook data bulan Mei dari ini saya ambil data dari Napoleon Cat ya, salah satu sumber data yang biasa dipakai di bisnis online. Itu dari 161 juta penduduk Indonesia, 55% itu penggunanya adalah pria, Bu Rani. Tetapi harus diingat, pemakainya itu paling banyak itu adalah di usia 25 sampai 34. Pertanyaannya, nah tadi kan Bu Novi bicara target market. Target market kita usianya berapa? Nah itu mempengaruhi bikin statusnya Bu Rani. Nah kalau statusnya alay biasanya mungkin nggak pas gitu ya. Kenapa? Karena ternyata target kita itu usianya antara 55 sampai 64. Itu hanya sekitar 1 sampai berapa persen gitu.
Nah, berbeda banget dengan Instagram nih. Kalau Bu Rani kan di YouTube ya, itu videonya jalan. Nah, di Instagram dari 161 penduduk Indonesia, justru yang terbanyak itu bukan lagi laki-laki Bu Rani penggunanya, wanita. Jadi sebenarnya yang diharapkan sama Bu Nopi yang kita ajarkan malam ini, diarahkan teman-teman, jangan cuma terbatas hanya satu media sosial. Yuk kita manfaatkan seluruh media sosial. Gitu kira-kira benar nggak sih gitu Bu Novi? Yang dimaksud sama Bu Novi dengan media optimasi medsos ini? Ya betul Pak Lingga, betul. Cuman teman-teman nggak usah terbebani. Artinya kita kan bekerja dengan waktu ya, untuk kita bisa lebih produktif. Artinya ketika teman-teman punya kekuatan di Facebook, maksimalkan di Facebook. Teman-teman punya kekuatan di YouTube, ya maksimalkan di YouTube. Teman-teman punya kekuatan di Instagram, maksimalkan di Instagram. Karena kalau semua ingin dipelajari semua gitu ya, nanti dari pengalaman itu hasilnya malah ya Allah kok pusing gitu ya. Akhirnya malah ini gitu ya, malah ini sendiri. Jadi maksimalkan apa yang dari kekuatannya itu. Misal kalau saya sarankan sih yang bisa untuk semua itu ya YouTube, Facebook, Instagram gitu ya. Meskipun website, blog itu juga begitu efektif gitu. Cuman lebih mudah di situ. Kalau misalnya kayak saya tadi bilang usianya sudah sepuh gitu ya, 50 ke atas, di mana tidak menggunakan ini mitra kita, tapi beliau punya WA. Nah, bisa kita ajarkan bagaimana cara WA marketingnya. Jadi bagaimana promosi di WA. Begitu Pak Ringga. Jadi nah, ini apa luar ya? biasa Yang nih. paling mana jangan fokus kekurangan kita, fokus kekuatan kita, begitu. Ya, oke. Saya mau komunikasi dulu nih Bu Rani sama teman-teman yang akhirnya komen ya. Kira-kira ini hampir hari ini soalnya sudah hampir tembus 1.100 nih, 1.100 penonton kita juga. Jadi ini kalau dimanfaatkan luar biasa ya. Bu Nopi, kalau boleh coba tahu dong, nih Bu Nopi. Pak Ringga ditanya sama yang hari ini hadir, mereka tuh biasanya pakai ininya apa yang paling nyaman buat mereka ketika menjalankan admin diri. Coba juga. Mungkin ada yang Facebook, Instagram, apa sih yang teman-teman yang hari ini hadir ini? Coba kita 1 menit ya, kita lihat mereka tuh lebih enak enjoy jalanin yang mana. Betul. Coba silakan teman-teman yang nonton bisa apa yang YouTube, dipakai gitu kan? Platformnya apa gitu kan kira-kira gitu ya Bu Rani, platformnya apa ya? Silakan ditulis di chat box-nya. Teman-teman tuh menggunakan yang mana? Apakah tiga-tiga dipakai atau satu aja gitu? Oke, banyak juga langsung pada komen ya. Saya Facebook dan Instagram dari Rin Decoration Semarang. Facebook Bu Rani Dianona. Oke. Nani Hernawati WA dan YouTube. Dari sisi usia ya. Oke, kita lihat dulu. Lebih enak pakai WA. Oke. Nah, ini jadi menarik ya. Tadi kan sebetulnya udah dijelaskan sama Bu Novi ya. Ini kalau pengalaman saya, ini tips teman-teman buat untuk di WA. Pertambahan teman-teman di WA itu biasanya terjadi adalah marketing WA. Nah, ini nanti dibahas di kelas. Kita ada kelas sendiri sebenarnya untuk teman-teman yang mau bergabung dengan bisnis kita. Kita ada kelas sendiri yang akan membahas tentang WA marketing, Facebook marketing, ya, YouTube marketing. Kita ada kelasnya. Tapi tips saja. Kalau tadi di Facebook dikatakan pertemanannya harus jelas. Nah, yang terjadi nih teman-teman di WA, rata-rata banyak kontaknya, tapi ternyata tidak disimpan nomor kita oleh mereka. Jadi harus pintar-pintar nih. Agar apa? Agar kita bisa memanfaatkan status WA itu menjadi alat sumber marketing. Bu Rani ini kayaknya kalau dibahas jadi ini makin panjang nih ya, kalau bisa kita bahas. Ini nggak cukup 1 jam nih Bu Rani. Karena harus detail. Setiap kayak Instagram itu ada triknya sendiri, YouTube punya triknya sendiri. Karena apa sih Bu Novi, apa namanya kalau dalam dunia medsos itu dia punya apa ya namanya, supaya target yang memang kita ingin capai itu tercapai, apa bilangnya kalau dalam inian Facebook atau Instagram gitu atau YouTube. Ini ya, mereka punya ketentuan khusus gitu kan dari masing-masing platform ini, supaya apa yang kita harapkan itu bisa tercapai gitu. Karena aturan-aturan kayak Facebook aja suka berubah-berubah Pak Ringga kan. Kayak kok Bu Novi satu kayak kita misalnya Daily Strom nih. Kalau ketika kita bilang susu kolostrum gitu ya, itu bisa
agak di ini ya, katanya melanggar aturan atau apa gitu ya Bu Novi ya. Jadi kita juga nggak bisa kode main-main etik gitu nulis Burani. status. Ya kode Nah, etiknya. kode etiknya ya teman-teman itu memang harus dijaga juga. Kode etik Hati-hati, ya. jangan sampai kita di ban, nggak bisa posting Ya, lagi. betul. Ini rata-rata teman-teman tuh terutama ketika melakukan apa namanya seperti Bu Novi tadi jelaskan ya, yang sering terjadi adalah tag nama orang di Facebook orang lain. Nah, itu sebetulnya sudah melanggar ketentuan ya karena bisa Jadi jadi spam, Pak Ringga. spam. Oke. Bu Rani, Bu Novi rasanya Bu Novi udah kita perlu memanggil mentor kita nih untuk membuat Yes. karena acara kita hari ini pun bagian dari seorang mentor, berpikiran seorang mentor yang kemudian memperbesar arenanya agar kita apa ya, kalau saya bilang wadahnya kita perbesar. Tapi sebelum itu saya ngucapin terima kasih dulu nih sama Bu Novi, makasih banget ilmunya. Tapi jangan kemana-mana dulu Bu Novi ya, kita ketemu mentor kita dulu. Saya mau hadirkan beliau ke tengah-tengah kita agar kita juga mendapat pencerahan. Kenapa sih seorang mentor membuat program 1000 miliarder dan kemudian digunakan media sosial dalam bentuk Facebook ya, dan sekarang sudah merambah ke YouTube kata Bu Rani tadi, dan luar biasanya beliau ini juga walaupun dari posisi beliau adalah kalau dalam zaman eranya bukan lagi di zamannya apa ya, zaman milenial gitu ya, tapi ternyata beliau paham banget media sosial ini harus dimanfaatkan. Kita hadirkan mentor miliarder kita, Bapak Dr. Andes Haji Juli Irmayanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam miliarder, sukses, sehat, kaya berkah. Pak Juli ini ngobrol sama Bu Rani, ngobrol sama Bu Novi yang selain adalah leader yang kemudian punya penghasilan dan mereka adalah praktisi di media sosial. Jadi saya pengen nanya sama Pak Juli. Pak Juli kan kalau secara generasi bukan generasinya apa ya milenial ya, tapi kemudian tahu persis ini adalah kekuatan. Pak Juli boleh nggak digambarkan kepada kita semua kenapa Pak Juli menggelontorkan program 70 kali siaran untuk media sosial, seminar online. Ini apakah memang ini adalah bagian yang teredukasi dari program Pak Juli untuk mencetak 1000 miliarder atau sebenarnya ada informasi apa yang Pak Juli terima sehingga kita harus jalanin ini nih gitu. Karena kan Pak Juli ini orang insting Bapak Ibu. Jadi biasanya dapat informasi langsung lakuin. Ya, terima kasih Pak Ringga, Berani. Bu Novi, selamat ya. Saya akhirnya baca berkali-kali buku Cara Super Sukses Membangun Bisnis di Era Digital. Ini Bu Novi ini kenapa rewardnya tembus cepat, terus yang mitranya tumbuh ya. Salah satunya pakai buku. Buku itu adalah alat kaya. Jadi kalau Bapak Ibu pengen belajar bagaimana membangun medsos ya belajar sama ahlinya termasuk Ibu Novi Maria Ulfa ini. Bukunya ini silahkan hubungi Ibu Novi ya, nggak promosi tapi pastinya punya ini. Kemudian saya baru saja baca lagi buku Marketing 4.0 ya. 4 ini dikatakan di buku ini adalah memang di era terkini dan ke depan sampai akhir zaman tetap era digital marketing Pak Ringga. Jadi kalau Bu Novi itu di Armenia Daily itu pertama kali beliau pol-polan pakai ini wajar kalau Bu Novi sekarang hasilnya optimum. Hanya sekarang masalahnya teman-teman ini yang sudah daftar di Armenia Daily itu mau hijrah enggak? Mau menggunakan pola-pola yang dilakukan oleh contoh Bu Novi enggak? Seperti Bu Rani di YouTube. Saya sendiri sebenarnya kan saya eranya kan era tahun 60-an ya Pak Ringga ya. Tahun 60 ini nggak pernah kenal handphone, nggak pernah YouTube, nggak kenal. Facebook itu kan saya kenal tahun 2004. Itu pun saya sejak di Armina Dana, boleh dilihat, sejak saya masuk di Armina Dana tahun 2010, saya off betul nggak pakai Facebook. Dan saya menggunakan konsep silaturahmi dengan seminar. Pertama door to door tidak berhasil, saya ajak ke kantor tidak berhasil, optimis terus menggunakan konsep seminar. Namanya dulu The Mark of Baitullah. Dan Bu Rani salah satu jamaah waktu itu yang saya closing di rumah Bu Rani.
Tapi Bu Rani waktu itu tidak sukses, kenapa? Tidak menggunakan waktu itu, tidak menggunakan seminar yang saya ajarkan. Tapi begitu saya umroh, Bu Rani langsung lari kenceng toh. Nah, yang ingin saya katakan malam ini adalah sahabat miliarder, saya doakan yang hari nonton kan hampir 1.200. Ya Allah, 1.200 ini Bapak Ibu, kenapa Bapak Ibu hadir? Ini kayak teman-teman yang sudah terlanjur tua seperti saya itu tertarik dengan gayanya Bu Novi. Kan malam ini kan kita branding bahwa yang bicara adalah ahli digital marketing Bu Novi dari Gresik dan sudah terbukti berhasil. Lain ceritanya kalau ada mitra yang sudah pakai medsos, pakai Facebook, YouTube, tapi nggak berhasil, pasti Bapak Ibu sehari ini nggak percaya. Yang ingin saya katakan malam ini Bapak sekalian, kuncinya di networking adalah bagaimana mempromosikan produk satu, kemudian mempromosikan potensi rezeki, kemudian mempromosikan orang-orang sukses termasuk leader besar dan mentor. Lah Bu Novi kenapa berhasil mempromosikan produk pol-polan, kemudian mempromosikan potensi rezeki juga pol-polan. Satu lagi leader sukses dan leader mentor dipromosikan. Nah, kenapa teman-teman yang saya lihat di Facebook itu rata-rata mempostingnya dirinya sendiri, tidak mempromosikan leader besarnya. Tapi minggu-minggu terakhir ini paling saya banyak wajah saya itu muncul di Facebook teman-teman. Cuma sayangnya teman-teman karena tidak pernah merespon siapa yang ada di pertemuan FB itu ya cuma diam saja. Wajah saya walaupun udah ngetop ini ya nggak ada komentar. Jadi intinya adalah Bapak Ibu kalau pengen sukses di networking itu harus ramah, harus tulus. Kemudian karena walaupun temannya di Facebook sama, mulailah Bapak Ibu siap nggak yang di sini saling pengomentar. Saya melihat teman-teman yang di sini aja yang komentar paling hanya 10% Pak Ringga. Kemudian nanti setelah acara ini kita ada acara evaluasi yang hadir 1.200, tapi yang hadir di malam setengah 10 sampai jam 11 malam itu paling 300 maksimum. Coba buktikan. Dari 1.100 ini, yuk buktikan. Kalau Anda pengen sukses, 1.100 ini maksimumkan setengah 10 ini sampai jam 11 malam. Kita akan evaluasi setelah acara ini. Bapak Ibu saya doakan jadi manajer. Siap nggak? Yang siap coba dijawab di sini. Gitu Pak Ringga. Kuncinya adalah membangun kepercayaan namanya brand. Dan saya pun jujur kenapa sekarang saya hati-hati Facebook? Karena sudah di brand jadi mentor. Dulu saya nulis Facebook karena beda, saya pakai baju. Sekarang waduh udah nggak bisa lagi. Kalau Bu Rani kenapa Bu Rani berhasil di YouTube? Wajahnya sudah terkenal 2010 dan Bu Rani terkenal ramah. Bu Rani nggak pernah marah. Ya wajar. Tapi coba wajahnya Pak Ringga belum dikenal di YouTube ya nggak ada yang laku. Artinya gini loh, teman-teman tuh mulai sekarang belajar dipakai alam bawah sadar. Mulai Facebook ini mulai hati-hati, saya sarankan tampilannya harus hati-hati. Lebih baik tampilkan leader sukses, tampilkan mentornya, tampilkan potensi rezeki atau video-video yang membuat Bapak Ibu orang lain tertarik. Walaupun teman Anda yang melihat tapi tertarik. Tapi rata-rata kan campur aduk. Tidak fokus pada tujuan akhir, tapi baru mempromosikan macam-macam. Hari ini ngomong tentang armada diri, besok ngomong umroh, besok ngomong produk lain, atau ngomong anaknya itu. Gitu Bu Rani, Pak Ringga, Bu Novi. Iya Pak. Kalau ngelihat karakter dari teman-teman di Facebook tuh ya, khususnya Facebook ya, sering gampang terlihat tulisannya, foto-fotonya gitu kan, apa yang mereka sajikan itu kelihatan banget sama kita. Nah, kalau menurut Bapak, selain tadi kita menampilkan video-video leader-leader besar kita, mentor-mentor kita gitu, apalagi yang harus mereka iniin ya Pak, berkenaan dengan bisnis networking yang sedang kita jalankan gitu Pak. Kalau dari alat-alatnya sendiri, kayak Bapak nih sekarang nih, live gitu kan, wah mic-nya keren, jelas, jernih, terus kameranya juga, itu juga pasti menjadi salah satu daya tunjang supaya kita saat kita kayak seperti ini nge-live itu enak, menarik gitu kan. Kalau Bapak sendiri melihat hal itu seperti apa Pak? Kalau saya menggunakan cara yang pertama, Bu Novi nanti bisa disempurnakan ya. Metode orang tahun 60-an ini adalah kuncinya tetap silaturahmi Bu Rani. Jadi pertama, boleh ya sarankan, pertama Facebooknya setiap hari Bapak Ibu kalau tidak repot harus pagi siang sore diganti
figur, foto-foto yang menginspirasi, foto leadernya, foto produk apa saja yang menarik. Jangan sampai foto-foto yang menarik. Harus ada 3 aktivitas tuh, pagi, siang, sore. Kemudian ada video. Kemudian Bapak Ibu harus rajin mengomentari siapa leader besarnya, mentornya, kemudian orang tua di manapun berada, Bapak apa ya, membangun komunikasi berani. Walaupun misalnya Bapak Ibu ngomentari punya saya sempat, saya biasanya saya like itu berani. Kemudian di WA-nya, kita punya grup WA banyak berani. Ada WA-nya grupnya, saya punya grup WA sekarang 4, yang isinya 250, berarti kan 1000. Setiap saya kasih gambar, itu yang komentar paling 10 orang, 20 orang. Saya minta untuk memberikan summary juga sedikit banget. Aduh ya Allah, jadi ya wes mau gimana lagi, udahlah saya pasrah sama Allah aja. Yang jelas nanti suatu saat teman-teman yang sukses yang akan memanfaatkan era digital marketing yang disarankan Bu Novi, yaitu pakai Facebook, pakai YouTube, pakai WA. Udah itu aja. Terus satu lagi, kalau nanti lockdownnya hilang, memang ada cara offline, yaitu dengan seminar. Tapi Bapak Ibu ingat, COVID-19 ini selama tidak ada vaksinnya, Bapak Ibu selamanya tidak akan Bapak Ibu sebebas seperti dulu. Dan saya punya prediksi Pak Ringga, vaksin itu, virus itu nanti sudah ada vaksin, pasti ada virus lagi. Karena itu adalah bisnis di dalam dunia akhir ini Pak Ringga. Oke, luar biasa ya. Kalau udah Pak Juli bicara ini sepertinya ada sesuatu. Nah, Pak Juli, saya pengen tanya nih Pak Juli, dari sisi seorang mentor, kan ini sebenarnya tadi Pak Juli bilang komunikasi ya. Nah, komunikasi yang harus dibangun dengan di era digital tentu berbeda dengan komunikasi ketika kita offline. Jadi komunikasi online. Nah, pengalaman Pak Juli sebagai mentor, apa yang harus disiapkan teman-teman agar ketika menjalankan digital ini juga bentuk komunikasinya itu juga lebih menunjang gitu Pak Juli? Ya jawabannya kita nanti di Zoom itu nanti ada cara kita undang ahlinya. Sebenarnya teman-teman sudah ahli sih, Bu Novi, Bu Rani, Pak Ringga, beberapa teman sudah. Mungkin biar lebih percaya kita nanti hadirkan yang ahli betul di bidang digital marketing. Nanti saya bayarin ya, Bapak Ibu tinggal mempraktekannya. Tapi dari itu semua, Pak Ringga, saya punya pendapat. Walaupun Bapak pakai alat canggih apapun, tapi kalau tidak memperbaiki hati, pikiran, sikap, tidak mungkin rezeki datang. Karena kuncinya adalah brand yang dibangun selama ini bagaimana. Brand itu bagaimana? Brandnya kita di dalam di market itu ada dilihat terus-menerus, Pak Ringga. Saya ini baru masuk Facebook itu kan baru berapa bulan. Waktu tampil di acara 13 ilmu miliarder di bulan April, yang nonton baru 100-200. Kemudian waktu kita tampil 62 hari yang lalu, itu yang nonton 400. Tapi sekarang rata-rata udah 1.100 Pak Ringga. Ini baru 2 bulan, sudah 1.100 yang nonton, karena saya terutama istiqomah di dalam penampilan, istiqomah di dalam menyampaikan ide dan pikiran, istiqomah menggerakkan teman-teman, yuk kita menjadi 1.000 miliarder yang pertama, yuk kita bangun hati pikiran sikap, yuk nanti kita di Joglo Satrio Pinanggungan membangun kejayaan bersama. Itu teman-teman itu ya samakan aja sama mentornya, samakan sama leadernya. Selama Anda ATM pol-polan, jangan Bapak Ibu takut. Walaupun Bapak duduk diam saja, insya Allah Bapak rezeki akan datang pada Anda semuanya. Kuncinya Pak Ringga, harus satu komando dengan leader besar, mentor miliarder. Dan hari ini kan cocok, ada Pak Ringga, Bu Rani, itu kan satu jalur vertikal, Bu Rani komandannya, terus Pak Ringga, ini kan sama, itu satu vertikal ini. Makanya saya hari ini tuh tampilan kayak reuni ini. Bu Novi dari Desa Gresik, ya toh. Pak Ringga itu sudah kemana-mana nggak berhasil, setelah masuk Jogja berhasil, Bu Rani tetap Jakarta. Dan nanti kita bangun Yogyakarta, punya komplek museum miliarder di Cekat Joglo, Yogyakarta. Amin, ya Allah, amin. Pak Juli, saya mau tanya sedikit ke Pak Bu Novi tadi. Pak Juli tadi mengatakan yang penting adalah perbaiki hatinya, pikirannya, sikapnya gitu ya. Nah, Bu Novi sendiri kan Bu Novi menggunakan teknik-teknik digital marketing, itu kan bicaranya tentang action ya.
apa namanya, dan mentor itu mengatakan bahwa 90%-nya itu adalah spiritual marketing, 10%-nya action. Nah, Bu Novi sendiri dalam jalankan ini sampai bisa meraih ini, apakah murni hasilnya itu adalah dari pergerakan penggunaan media digital, atau sebenarnya ada tips lagi yang bisa dibagikan Bu Novi kepada kita semua? Ya, izin Pak. Ya. Ya, kalau saya sih kembali Pak Ringga, kalau saya belajar dari Pak Juli itu kan betul sekali bahwa hati, pikiran, sikapnya kita harus yang terpositif, dan yang terpenting adalah keyakinan bahwa Allah itu dekat, Allah itu menjawab doa-doa kita. Jadi yang sering saya tanamkan pada diri saya dan kepada mitra bahwa selalu libatkan Allah. Kadang begini, kita sudah melakukan teknik sebagus apapun ya, kita sudah menambah teman, kita sudah posting yang terbagus gitu. Setiap posting itu, setiap gerakan jari kita ketika kita posting, mungkin posting mentor miliarder yang pendapatannya sekian, itu kan edifikasi. Kan nggak mungkin kita, saya sendiri aja yang segini gitu ya, yang sudah punya pendapatan, saya nggak pernah edifikasi diri saya sendiri. Lebih baik edifikasi Burani atau kayak Putari yang sudah sukses, Pak Juli, Bu Intis, itu akan lebih mudah untuk closing gitu. Nah, setiap gerakan jari ketika posting ini selalu libatkan Allah. Ya Allah, ya Rob, jadikan postingan ini menginspirasi banyak orang sehingga Engkau lembutkan ya Allah, bisa daftar gitu ya, bisa daftar di Armina Daily melalui wasilah saya. Seperti itu. Nanti ketika inbox pun, ketika berkenalan, bersilaturahim pun juga selalu libatkan Allah. Kadang rezekinya nggak di situ, tapi bisa jadi rezekinya di tempat lain. Jadi seperti itu Pak Ringga. Intinya selalu libatkan Allah. Insya Allah teman-teman nggak ada yang tidak mudah, nggak ada yang sulit. Semuanya akan dimudahkan karena bukan, sekali lagi, kesuksesan itu bukan karena kehebatan kita gitu, tapi karena Allah yang mau memudahkan. Jadi kita minta saja kepada Allah gitu. Setiap gerakan jari kita, setiap kita membuat video YouTube, setiap kita memberi like, komen, ya Allah, saya like, saya komen teman baru saya ini, ya Allah, jadikan teman baru saya ini mitra brilian saya berikutnya. Jadikan teman saya ini melihat video nanti di acara, ya Allah, sehingga tergerak hatinya untuk daftar. Begitu Pak Ringga. Jadi selalu komunikasi yang intens dengan Allah, dengan memperbaiki hati, pikiran, sikap. Insya Allah duduk diam, rezeki datang, kata Pak Juli. Begitu. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin. Masya Allah. Bu Nali, Kalau caranya, ya Pak. Bu Novi izin, kita ada satu yang mengingatkan tentang duplikasi. Karena digital marketing, medsos itu kan semua apa yang dibangun dengan duplikasinya apa. Jadi ini hasil riset. Teman-teman mengingat kembali bahwa sukses itu adalah karena apa? 5% itu karena situasi, tapi 90% karena responnya bagaimana. Jadi hari ini ada seminar TOR sampai 62, itu kan situasinya sama. Bu Rani, Pak Ringga, Bu Novi, dan teman-teman yang lihat ini kan sama. Tapi meresponnya bagaimana? Meresponnya hanya pakai akal, atau pakai hati, atau pakai babi langsung action. Hati, pikiran, sikapnya gimana? Itu ada slide-nya. Kemudian satu lagi adalah ketika Bapak Ibu ingin dihargai orang, ingin ditiru orang, ujungnya Bapak Ibu akan tertarik di closing oleh orang. Itu adalah karena pilihan kata-kata kita ini, kalau di dalam ilmu saja adalah disiplin katanya Bapak Ibu sudah terjaga enggak? Berkata-kata yang baik, berkata-kata yang halus, berkata yang berenergi, berkata yang mulia enggak? Itu 7%. Kemudian penyampaiannya, nadanya itu do, re, mi, fa, sol atau do gitu. Pakai apa ya? Pakai kayak orang nyanyi lagu itu ya, pakai fluktuasi gitu. Apa Bapak kencang begitu. Salam itu loh. Nah, itu kan pakai rasa. Satu lagi adalah visualisasi, dan gerakan ini Bapak Ibu akan dilihat ketika di digital marketing, dilihat orang, mimiknya, senyumnya, pakaiannya. Kalau wanginya kan enggak ya Bu Rani ya. Makanya hari ini sebenarnya contoh ya Bu Fatia Rani, kenapa
tinggi banget closing YouTube karena visualnya oke, caranya oke, pokoknya wis kayak bintang film. Bu Novi juga sama. Walaupun Bu Novi tinggal di desa, tapi visualnya kan udah nggak kelihatan punya dosa. Don opo anane. Pak Ringga aja sekarang udah beda. Pak Ringga itu dulu kencang banget, sekarang udah pakai rasa, pakai perasaan, dan sudah ikuti mentor pol-polan. Jadi kesimpulannya, yuk kita sama-sama berbagi adalah apa? Hati, pikiran, sikapnya agar visualnya kita oke, sesuai dengan hatinya kita, dan insya Allah rezeki tanpa batas masuk rekening ibu dan bapak semuanya. Begitu Pak Ringga, begitu Bu Rani dan Bu Novi. Amin, ya Allah, amin, Masya Allah. Kalau satu yang saya tangkap dari apa yang menjadi kekuatan dari Bapak gitu ya, kekuatan sebagai seorang mentor itu selalu mengarahkan kita apapun yang kita lakukan, entah itu di dunia digital online ataupun secara offline, Bapak selalu menekankan kita untuk selalu menguatkan hablum minallah dan hablum minannas, ya kan? Hablum minallahnya kita harus setiap waktu selalu ingat apa yang kita jalankan ini mengharap dari ridha Allah gitu kan, rezeki yang berkah berlimpah. Hablum minanasnya Bapak selalu terus selalu bilang silaturahim itu yang penting, HPS itu yang penting, gimana kita memperlakukan orang lain. Dan Masya Allah Bapak kalau dengan sekarang, kondisi sekarang artinya Bapak ini sedang mengkomando kita untuk lebih kenal dengan dunia yang lebih luas lagi gitu kan. Dengan seorang insting mentor miliarder, setiap waktu Bapak selalu tahu bagaimana terjadinya perubahan-perubahan yang ada dan bagaimana harus menyikapinya. Dan malam ini, Masya Allah, dengan adanya ilmu ini Pak Juli, kami mengharap banget doa seorang mentor miliarder karena waktu yang ternyata nggak terasa sudah lebih dari 1 jam dan kita berharap sekali seorang mentor miliarder yang tahu bagaimana mengarahkan pasukannya, mengarahkan mitra-mitra di bawahnya untuk selalu menguatkan itu tadi, hablum minallahnya dan hablum minannasnya. Dan saya yakin dengan doa seorang mentor miliarder, kita yang sedang ada di dalam perang gitu ya, ibaratnya perang mengatasi ekonomi umat, insya Allah dengan doa Bapak semuanya bisa Allah kabulkan. Kami berharap Pak Juli Irmayanto bisa memandu kita, memimpin kita untuk berdoa di malam hari ini. Silakan Pak Juli. Matur nuwun Bu Rani. Karena ini digital marketing, saya harus sapa dulu Bu Rani lewat ini. Boleh ya? Siapa? Ini rekor ini. Ini hari ini bertahan di atas 1000 Pak Ringga. Nah, tepuk tangan dulu dong Bu. Aduh ya Allah ya Rahman. Saya izinkan ya. Ini karena teman-teman sudah gemas mau jadi sugih ini. Kita mundur 1 menit 2 menit nggak apa-apa. Saya terima kasih pada 1200 pertama yang saya baca rezeki ya, Ibu Yuyul, Ibu Welas Asih, Ibu Nur Hayati, Ibu Wiji Wijiwasti, Ibu Hapneti, Ibu Arlini, Misna, Husnul Laila, Irma Rosdiani, Nur Mesindo, Astiti, Suharni, Chandraning Septi, Silvi, Rini, Erma, yang dipanggil itu terdiduk biasanya dapat miliarder nih. Ahmadah, Fevi, Ibu Rena Sutilestari, Nur Meisando, Iwut, Sofa, Kans, Ibu Oneng Soryati, Ibu Ira Tiara, Sriana, Leni, Rahmawati, Arik Permata, Harun Arosid, Minut, Laila, Armina Reka Perdana, Rilda Gusnita. Oh, namanya siapa? Altika, Misna, Mariana, Naisati, Hayati, Dini Fitriani, Hoiria, Hayati, Misuhaimi, Pak Suhaimi Burani, Mufidah, Elia Fitri, Sutopo, Soma, Yati, Cecep, Wiji, Weni, Warti, Weni Afriani, Juniarsih, Erna, Murdianto merinding ya Allah, Soma Wijaya, Haji Satur Sayakti, Lina Berliani, Lena Dewi, Wati, Weni Afriani, Bundit, Minut, Siti Aminah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Para sahabat miniatur yang mati Allah, di hari ke-62 ini Allah tunjukkan kebesarannya,
bahwa siapa yang bersungguh-sungguh, insya Allah pasti berhasil. Dan Bu Novi bersungguh-sungguh istiqomah. Di luar sana banyak orang pergi meninggalkan leadernya, meninggalkan mentornya, meninggalkan diri, tapi istiqomah. Akhirnya Allah berikan rezeki nomor 3 di Indonesia. Dan Bunda Fatiarani yang dulu pernah ke Gua Keajaiban, setelah kembali lagi, Bu Fatiarani bisa meraih rezeki reward nomor 2. Saya doakan Pak Ringga, teman-teman yang ada 1.200 ini, insya Allah dengan doa dan istiqomah kita berikhtiar bersama, bertolong menolong, Bapak Ibu akan menjadi 1.000 miliarder yang pertama. Yakin bos kalian. Siapa yang yakin katakan saya, karena keyakinan itu akan jadi power seperti saya hari ini, keyakinan penuh. Pasti Bapak bisa. Mari kita berzikir. Bayangkan kita semuanya ada di depan Baitullah. Bayangkan wajah ibu kita masing-masing. Sudah sepuh, sudah tua. Bayangkan wajah ayah yang sudah tua, sudah sepuh. Mungkin yang ada yang sudah meninggalkan kita semuanya. Bayangkan wajah pasangannya masing-masing. Bayangkan wajah anak-anak dan mungkin cucu-cucu. Bayangkan wajah teman-teman yang selama ini membersami kita. Di depan saya wajah Pak Ringga, Bu Rani, Bu Novi, Bu Hoiria, Pak Suami, Pak Harun, Bu Mariana, Bu Lia, Bu Oneng Suryati, Bu Andin, Miss Dewi, Ibu Nur, Ibu Ingkris. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak, innal hamda wa nikmata lak, wal mulka la syarika lak. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala dosa hamba-Mu ini ya Allah. Ampunilah segala dosa ibu dan bapak kami. Kasihanilah ibu dan bapak kami, bahagiakanlah ibu dan bapak kami. Ya Allah, hari ini kami bersyukur ya Allah, 1.200 mitra telah melihat acara tayangan ke-62 ini. Kami yakin dengan tanda-tanda-Mu hari ini, Engkau takdirkan kami yang hari ini melihat adalah bagian 1.000 miliarder yang pertama ya Allah. Ya Allah, hari ini Engkau hadirkan sahabat kami, mitra kami, teman kami, Ibu Novi Maria Olva, yang jauh-jauh tinggal di kota Gresik,
yang jauh dari kota Surabaya, dari Jakarta. Tapi beliau sudah berhasil menjadi salah satu miliarder yang menjadi bukti karena hatinya bersih, suci, mulia, pikiran positif, dan selalu mengikuti apa yang disampaikan oleh leader besar dan mentor miliarder. Engkau angkat derajatnya sehingga beliau Bu Novi menjadi miliarder, ya Allah. Ya Allah, takdirkan yang hari ini hadir. Walau di antara kami sudah berumur, tidak bisa memegang komputer, handphone, takdirkan kami bisa seperti yang dilakukan oleh Bu Novi dan teman-teman sukses, ya Allah. Takdirkan kami bisa menjadi miliarder, ya Allah. Punya rezeki tanpa batas sehingga akhir tahun ini kami bisa umroh, mengumrohkan. Bisa umroh bersama ibu dan bapak kami. Pasti bapak ibu bapak kami bahagia, ya Allah. Ketika kami bisa membersamainya, bisa keliling Ka'bah 7 kali bahkan berlebih, bisa melihat langsung Baitullah-Mu, bisa menyentuh kain kiswah, bisa berdoa di depan multazam, bisa mencium Hajar Aswad, bisa berlari-lari kecil dari Bukit Safa dan Marwah, ya Allah. Ya Allah, izinkan pula istri kami, suami kami, anak-anak kami, dan sahabat kami, mitra-mitra pun kami, akhir tahun ini bisa umrah bersama kami. Dan tahun depannya, yang belum haji, berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Karena rukun ibadah haji rukun yang sebagai penyempurna rukun Islam, ya Allah. Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kamar rabbayani shaghira. Allahumma lil haqqo haqqo warzuqna tibaa wal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratin hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, takdirkan Arminari keberadaan semakin jaya, takdirkan Armin semakin dahsyat, sehatkan Bunda Kurir, manajemen, sehatkan leader-leader besar dan mentor dan orang-orang yang istiqomah sehingga tahun 2001 kami bisa membangun kejayaan Indonesia bersama Armin Deli menjadi pengusaha yang jujur, amanah, yang rezekinya diperuntukkan untuk orang-orang kecil dan lemah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Maafkan kami, ya Allah. Kabulkanlah doa kami, ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wabar. Terima kasih Bu Novi, Pak Ringga, Fatiarani, dan sahabat miliarder yang mati Allah. Yakinlah Anda menjadi bagian jadi 1000 miliarder yang pertama. Dan sampai jumpa di Joglo Satria Penyanyi Yogyakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Juli, terima kasih atas doanya yang sudah sampaikan, luar biasa. Hari ini akhirnya kita sampai juga di penghujung acara, dan tentunya saya mengucapkan terima kasih juga pada Ibu Novi Maria Ulfa yang sudah memberikan ilmunya, berbagi sharing pengalamannya, dan insya Allah ini akan menjadikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih juga untuk leader saya yang kebetulan hari ini mendampingi saya, membersamai saya, mengenai Ibu Haja Fatiarani. Mudah-mudahan Ibu selalu dimuliakan, dibahagiakan oleh Allah, dan selalu membimbing kita semua, Bu Rani, untuk sukses di bisnis Armina Deli ini. Amin, Dan ya Allah, akhirnya, Bu Rani, saya akan memberikan satu kesimpulan yang luar biasa dari acara hari ini. Bisnis media sosial sebenarnya adalah membangun personal branding,
Membangun personal branding yang sesuai akan meningkatkan kepada kepercayaan orang lain terhadap diri kita. Dan itu semua akan menimbulkan peluang bagi kita untuk meraih penghasilan lebih besar lagi, dan bahkan dalam 1 tahun kita bisa jadi miliarder. Dan akhirnya berarti kita harus menutup acara hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi setiap harinya ya, Bu Rani, di acara Sakti setiap TV malam setiap ya, hari. Sakti TV jam 8 malam, kemudian di setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu itu ada TV 13. Bagaimana Bapak Ibu bisa menghadirkan untuk hadir di seminar The Miracle of Rezeki khusus untuk menjelaskan lebih detail tentang Armina Daily. Jadi selalu nikmati media sosialnya untuk meningkatkan omsetnya, meningkatkan rewardnya, dan menjadi bagian 1000 miliarder dari Armina Daily. Amin. Dari kota 1000 miliarder Yogyakarta, saya Ringga Pandanu. Dan saya Fathia Rani dari Jakarta. Salam miliarder. Sukses, sehat, kaya, berkah. Allahu Akbar. Sampai jumpa di Puncak Jayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, panggillah kami, tunaikan umrah dan haji. Ya Allah, panggillah kami, ziarah makam Rasulullah. Ya Allah, ampuni kami. Ya Allah, sehatkan kami. Ya Allah, maafkan kami. Ya Allah, kayakan kami. Ya Allah, berkahilah kami. Pensyiar Baitullah, Armina Merdeka Perdana. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Maha suci Allah, segala puji Allah, tiada Tuhan selain Allah, Allah Maha Besar. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة